Halo semua, video ini adalah perjalananku motoran dari Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat menuju Kota Bekasi. Di dalam perjalanan ini aku nggak lewat Purwakarta dan Pantura. Aku akan memilih jalur via tengah bisa dibilang, yaitu via Cianjur hingga masuk ke Kabupaten Bogor. Kira-kira bagaimana kondisi jalannya? Dan sebelumnya aku mohon maaf kalau di video ini aku akan banyak marah-marah. Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo, assalamualaikum semuanya. Sekarang jam, nggak kelihatan lagi. 14.51. Posisi aku ada di Kota Baru Parahyangan. Itu depan ada PT Iptek. Dan ini aku hari ini sebenarnya habis jalan-jalan di sekitaran KBB sana, Kabupaten Bandung Barat, di Curug. Videonya di video sebelumnya, dimana aku di sana ya ke Curug intinya kayak gitu. Dan ini aku mau balik ke arah Bekasi cuy. Cuma aku akan lewat daerah Cianjur sana, daerah Cianjur, terus nanti nembusnya di mana lagi? Aku akan nembus di, aduh bentar ya, Cilengsi. Ya Allah, Cianjur Sukabumi belok kiri. Nah, jadi kita belok kiri ke sini dan ya langsung macet. Karena hari ini hari kejepit, jadi wajar aja kalau bakal macet. Dan ya nggak usah kaget sih sebetulnya, emang hari kejepit, hari fitnas, dan ini beneran macet, berhenti. Bahkan truk pun keluar gitu. Orang pada liburan tapi di satu sisi kendaraan kita gitu ya, itu juga beroperasi, jadinya ya udah pasti macet lah. Kita nggak bisa komen kayak gitu tuh. Dan jam 14.53, kira-kira jam berapa kita bakal lolos dari kemacetan ini. Dan sebetulnya yang bikin macet nih astaga, mobil-mobil yang membuat jalan jadi 3 ruas. Stuck karena itu tuh. Angkotnya juga di kiri ya kan. Ya udahlah, nggak bisa masuk juga ini kita ke sini. Ini asli mapsnya nih agak-agak nyebelin jujur aja ya. Kita ambil lurus, kita hadapin kemacetan ini. Kalau motor aman sih, yang nggak aman kan mobil ya. Mobil pasti nggak aman lah. Dari sini nggak bisa. Dapat, alhamdulillah dapat coy. Ya kita lihat bakal sampai berapa lama kemacetan ini akan berlangsung ya kan. Nah, ini loh tulisannya, aku hanya seorang laki-laki yang tulus. Gitu nih. Bukan laki-laki yang suka cus terus putus, lalu putus. Oh ini macet tadi ini karena ini. Oh ada mobil trouble. Semoga cepat selesai lah masalah mobilnya.
jalannya tidak halus. Oh, mobil muter balik tuh karena macet. Mantap. Gila, sampai sini. Dari Padalarang sampai sini nih. Ya. Dari itulah KBP lah hitungannya. Sampai sini coy macetnya. Nggak tahu ini. Jujur gua nggak tahu ini di mana. Tapi ini berapa kilo bisa-bisa. Aduh, nyangkut tuh. Nyangkut apa? Truk ini Pertamina ketahan sama ini mobil yang nyodok ke kanan tuh. Oh, kelihatan dari kamera tadi. Tapi ada mobil nyodok ke kanannya dia yang mau ke arah ambulan. Wah, ini nih yang rese nih, pada ngikutin ambulan tuh kadang. Ya semoga betulan keluarganya ya. Semoga betulan keluarganya. Kalau bukan keluarganya mah rese sih jatuhnya kayak gitu tuh. Oh, view-nya cakep sih Pak tadi. Pertama kali lewat sini jujur aja ya. Pertama kali lewat sini nih. Dulunya belum pernah, dulunya aja jarang ke Jawa Barat kayak gini. Panjang banget ini mah Pak macetnya. Tahu berapa kilo nih macetnya? MPSPBE masih macet. Tapi nggak tahu ini daerah mana, jujur aja ya. Ya, semoga di sana nggak hujan sih, walaupun kelihatan mendung tipis ya. Tapi keren juga nih, sampai sejauh ini belum ada mobil yang nyodok lagi. Kadang biasanya suka ada tuh plat B yang nyodok. Tidak mengeneralisir, cuma seringnya begitu. Walaupun gue juga plat B, tapi kadang kesel juga gitu melihat plat B yang suka ya semaunya sendiri lah. Wah, tambah banyak truk kan angkat juga susah tuh. Truk kalau naik tanjakan kan ngeden banget ya. Masih Bandung Barat rupanya. Satu aja nyodok tuh. Iya, roda 3, 2 roda depan kayaknya harus ya. Moge-moge gitu tuh kayaknya. Udah nyampe situ doang tadi ya. Semangat lah kalian yang baru datang nyampe sini ya. Gila, macetnya panjang banget sih itu hitungannya, jujur aja. Kayaknya doang nih. Ini pusatnya ini deh, Cipayung. Soalnya tadi ada pasar Cipayung gitu kan. Terus tadi sebelum pasar kalau dari arah ADB itu ada ini, ada apa?
stasiun Cipayung juga. Habis keluar tuh aku stasiun Cipayung ya, kayaknya sekarang sini pusatnya Cipayung gitu. Tapi buat yang tahu mungkin bisa dikoreksi kali ya. Saya baru pertama kali juga lewat sini. Pertama kali juga nyampe sini malah. Masjid Al-Jabar belakangan jalan. Bukan Al-Jabar yang di Bandung ya. Al-Jabar yang Cipayung. Jalannya banyak tambelan Pak. Ada SMGI Bandung Sukabumi juga sebelah sini. Merambat nih, jalannya merambat juga. Ya ini kan depan Ciranjang, kayaknya iya Ciranjang. Ini jam berapa sekarang? 15.59 Ciranjang. Bukan sebelah kanan, aduh. Kasih ambulan dulu lah. Bukan wah, tapi emang harus. Ini pada di kanan semua, nggak ada di kiri. Parah. Tak patut, tapi jalannya bergelombang sangat. Ya, Ciranjang nih, jalan Mohali. Yang situ apa yang ini ya Mohalinya? Ya tadi nyampe Ciranjang kita. Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Lubang kecil tengah jalan. Padat ya sini ya. Macet tuh. Ada bapak-bapak nyebrang. Sebelah kanan macet, sebelah kiri padat. Sini tuh platnya apa ya? D apa T? D ya? Cianjur tuh platnya apa? D kan? Kalau kebanyakan sih plat D ya. Oh, ada truk di depan, pantesan. Sadar ini jonggol. Kalau di jonggol sih udah deket lagi harusnya ya.
Bahkan tadi ada pelang ya, tulisannya Kecamatan Jonggol, apa nama jalannya ya? Tapi kayaknya enggak deh, pas yang Cikalong Kulon tadi itu kayaknya Cikalong Kulon deh, jalan Cikalong Kulon Jonggol gitu kali maksudnya. Salah lihat bro, nggak ada koma di situ berarti. Btw aku mohon maaf ya, tadi ada beberapa video yang ternyata terlalu ke bawah pak, jadi bisa dibilang ini cuma nge-shoot speedometer doang. Kita pas di ini sih, pas macet-macet di mana pada larang itu. Nah, itu ternyata videonya ngadepnya ke ini, ke speedo, jadi saya mau ucapin minta maaf. Aku gak sadar soalnya tuh, sadarnya tadi istirahat ngecek loh kok ini ngadepnya ke speedo kataku. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur. Nah, mungkin saya balik lagi ke pada larang, macet-macetan lagi. Kita fokus saja ke perjalanan nyampe ke lokasinya. Tapi kalau opening tadi sukses sih. Banyak banget yang ngajak nih. Kanan kiri tebing cakep, cuma ada beberapa yang longsor. Cakep di sebelah kiri sana pak, sebelah kiri sana ya, sebelah barat berarti cakep view-nya. Sekarang jam 16.54, berarti udah sekitar 2 jam perjalanan masih. Ya beberapa titik macet, beberapa titik istirahat sebentar juga, tapi kayaknya masih jauh deh untuk sampai Bekasi, jujur aja ini mah. Semoga itu Google gak nyaranin ke jalan-jalan lain. Kalau dilihat sini udah ya, bukan yang paling cepet ya, paling memungkinkan lah. Bisa lewat mana, Cikarang tuh, cuma nggak tahu, takutnya nih pas barengan sama truk keluar gitu-gitu, berarti besok libur kan, takutnya macet atau apa. Jadi mending lewat sini aja lah, lewat Cilengsi itu kayak pasar gitu lah pokoknya. Terusnya jalan kayak Narogong. Di atas ada apa itu gunungnya kelihatan. Nah, dia bukan batu masalahnya, kalau batu kelihatan dia, jadi itu tanah kelihatan banget. Kalau batu kan berarti memang alami ya, kalau tanah-tanah botak kayak gini ya tadi itu entah longsor. Kalau dikeruk juga wah kacau pak. Ngeliat gunung terus dikeruk coklat banget gitu, jadi cuma tanah doang, nggak ada pohon gitu ya. Sedih gitu ngeliatnya, itu yang bikin penyebab bencana alam di bagian-bagian bawah tuh kayak gitu kadang. Lompat gila nggak rata samsek, jalannya amblesan gitu. Jalanan di perbukitan sih, tapi parah banget ini mah hitungannya. Kalau mau direkap ya, tadi tuh macet jelas di Padalarang, terus di
di Cianjur tuh, di Cilepet lupa, itu juga tempat macet. Jadi beberapa titik memang macet padat, tapi ini megah banget sih, sumpah megah gitu. Ngeliat ke atas tuh di atas pohon-pohon semua megah. Dan sunset pohon-pohon kayak gini ya, kayak gini lah yang menjaga, bukan sunset malah fakta dengannya ya sunset lah. Pohon-pohon kayak gini lah yang menahan tanah di lereng-lereng yang dirinya tuh curam banget. Ih, bergelombang dong pas tikungan ya. Mana kan tadi ya Pak, di lereng-lereng yang curam banget, pohon-pohon gitu yang berkayu, terutama tanaman-tanaman berkayu, itu dia yang menahan tanah nggak jatuh, nggak longsor, nggak gugur gitu. Jadi ya harus sangat-sangat dijaga lah. Makanya kadang itu yang aku bilang agak nyesek ketika ngeliat tanah gunung gitu kan dikeruk, malah bikin lereng-lerengnya kosong, bener-bener cuma tanah doang. Nah itu yang bikin longsor Pak. Jalannya naik terus lagi. Ih, ini pas malam main soy tiba-tiba tuh. Ini jalannya naik terus nih. Mantap. Jadi itu nggak ada pom bensin lagi dari tadi. Jalannya gelombangnya sih parah, jujur aja nggak rapi, kesannya kayak nggak rapi aja. Gelombang terus isinya semuanya. Oh, nggak panas banget lagi tuh, kosong, nggak ada apa, nggak ada vegetasi, kelihatan tanah, kelihatan banget tanah gitu sebelah kanan jalan tadi. Dan ini kayaknya mulai turun terus di jalanannya nih. Tapi tetap kayak kurang kata aja sih, lebih halus tapi kayak tetap kurang kata kesannya tuh. Gila. Wah, yang gak enjoy itu jalanannya yang gak rata, padahal enak ini turunnya. Belum jauh semua isinya. Allah. Gue yang bawa fluktuasi ini, parah getarnya Pak. Bisa ada lubang lagi, astagfirullah pas turunan. Gila.
siapa sih yang bikin jalan? Ampun dah. Jalan nasional loh. Allah, sumpah jalanannya kacau bener pak. Aduh ya Allah, capek lihat jalanannya. Itu dari tadi waktu aku masih di studio itu ya sampai ke sini itu, wah jalanannya nggak beres, sumpah nggak beres. Banyak ambesan tambelan nggak rata. Ya Allah, siapa lah yang tanggung jawab untuk perbaikan jalan kayak gini nih? Tulisannya ada, hati-hati jalan berlubang, hati-hati jalan ambles. Ya rapihin jalannya, maksud saya. Bukan cuma ditulis hati-hati doang. Aduh. Tuh, masa bisa jalanan lintas kayak gini modelannya? Pemakaran rusak. Mana Bogor? Tulisannya sih pemakaran rusak, tapi nggak tahu gimana ini. Tapi ini tolong banget nih, kita kembali ke topik ya. Jalan itu rapihin apa, dandanin gitu biar cakep, biar enak dilewatin, biar orang yang lewat tuh enjoy gitu loh. Pemandangan udah bagus, jalannya rusak, bolong lah, ambles lah, tambelan pada rata. Rapihin buat rata jalannya. Kan kagak bisa apa, kagak ada dana. Dana lu kemana? Masa ya harus tunggu dari pusat, ini jalan ini harus dibenerin atau nunggu viral gitu. Inisiatif keliling, makanya keliling lu jadi pemda biar tahu mana aja jalan yang bermasalah. Mana-mana tuh ya gini jalanan. Sering banget jalanan kagak rata tuh di Indonesia. Lihat-lihat ya. Pajak kita buat apa kalau kayak gitu? Gila. Bikin pegel kangen jalan kayak gitu tuh, sama takut motor kenapa-napa aja sih. Ada. Ya Allah, bisa lu kayak gini modelan jalanan lintas. Ya cuma di Jawa aja, daerah lain gak harusnya diperbaiki lah. Berdarat Allah Robi tuh gak kelihatan lagi. Astagfirullahaladzim, ini apa sih yang dia kerjain ini? Ampun. Yang manusiawi ya, cari usul, mereka tanggung jawab. Kalau emang faktor alam ya kalian buatlah rekayasa untuk perbaiki dan gak terulang lagi, dan juga at least bertahan lama gitu loh. Aduh.
jalannya Indonesia kenapa begini amat ya. Padahal kita salah satu produksi aspal juga terbesar di dunia. Pendapatan dari pajak juga besar. Sumber alam kaya. Tapi jalanan juga rusak. Nah, kalau ngaspal jangan asal tempel doang lah. Nah, sumpah kesel banget ngeliat kayak gini. Kalau di tiang lampu dibagusin, tiang lampu memang penting lu fungsi dulu deh. Kalau buat tiang lampu dibuat ala-ala di mana? Di Malioboro yang kayak gitu-gitu. Tapi jalanan rusak mah sama aja. Ini lampu biasa, tiang lampu biasa. Bagian dananya buat bantu-bantu beresin jalan rusak gitu. Yang lampu di kanan juga masih ada tuh. Yang kayak gitu aja pasti panen dah. Hanya nyala lagi kayak mau jalan ke kanan itu. Oh iya udah Kabupaten Bogor pak. Tapi nggak tahu sejak kapan masuk Bogor. Karena ada pembatasannya di mana gitu. Ini jalanan bikin banyak tulisan tuh. Macet iya, jalanan kagak jelas juga iya. Ya Allah, bingung. Ya Allah, orang kayak gitu kan udah kelihatan. Alah, tempat nih kita lewat tempat atau lewat tempat. Nemu nih masalah sampai udah kecamatan naik polri lah ke daerah kabupaten kota gitu. Nah, kalau kabupaten kota bisa nggak bisa nanti ke provinsi dan itu harus segera gitu lokalnya jalan lagi.
Aduh, truk semua Pak. Ya Allah, Robbi. Mantep. Ini kalau ke kiri nih ya, ke Sukamakmur cuy, ke ya beberapa gunung kan dari sana tuh, belok kiri ke Sukamakmur tuh. Tapi jalannya sama aja, nggak bagus-bagus pisan, sama parahnya coy. Aduh, ya Allah, akhirnya nyampe juga. Ini tinggal lurus doang nih kayaknya nyampe. Nah, agak Cilengsi yang taman apa tuh, Taman Makassar kan lurus lagi. Keren, habis itu kena roboh. Semua bu, gila. Parah jalanannya. Jam berapa nyampe sini? Iya, telat banget. 17.58. Aduh, jalanannya rusak. Ya tahu kalau di sana tuh ya. Pas mau masuk Bogor itu, waktu masuk Bogor sampai Bogor sama keluar kita ada jalanan rusak. Terus rusaknya tuh bukan yang rusak biasa kan, benar-benar yang rusak biasa yang aku banyak mobil segala macem gitu kan. Itu kayak ya udah banyak itu sering kejadian. Cuma gimana tambelannya juga cacat, nggak bisa nambel itu. Aduh. Oh iya, isinya ngomel-ngomel doang, tapi emang beneran kesel Pak sama jalanan kayak gitu tuh. Kayak gitu jalanan padat, kayak yang lewat truk semua. Kan kalau truk lagi naik atau truk lagi turun itu kan rawan banget, nyalip juga susah. Terus kadang ada kesel-keselnya tuh gara-gara apa namanya, jalanan rusak nih sebelah kiri, truk pelan ya kan, kita mau nyalip, truknya ke kanan gara-gara nyari jalan yang bagus. Ya naluriah sih memang nyari jalan yang bagus, tapi tolonglah kita mau nyalip gitu, mau lewatin Anda ya, jangan dihalangin. Jalan yang kanan itu bagus, jalan yang buat nyalip itu bagus gitu. Karena itu mungkin dia kayak nengok-nengok ke kanan. Asli Pak, parah Pak. Dan bener-bener truk banyak banget, pakai itu banyak. Apa karena emang apa? Ini karena besok mau libur, mau puasa gitu ya, pada keluar semua truk. Terus satu hal lagi yang bikin kesel tuh, banyak banget, ya banyak lah, nggak banget tapi banyak. Orang tulisan hati-hati jalanan berlubang, ya lu rapihin, lu beresin dong, jangan cuma tulis hati-hati doang. Terus kalau dirapihin, ya kan lubang ke depan rumahnya ini lubang, itu kan nggak lubang, jalanan naik nggak tahu kenapa. Terus kalau misal dibenerin itu jangan cuma nempelin aspal doang, aspalnya dibuat rata sama jalan lainnya. Tadi juga macet, tapi malah macet di dua lajur gitu kayak gini
kendaraan nyempil gitu yang bikin 3 lajur kayaknya apa motor dia stuck. Terus kayak mobil kan bertiga tuh jejer-jejer apa tempat-tempat. Mobilnya juga lagi takut kalau mau maju duluan kadang gila. Takut apa, takut digeser gitu loh. Gila emang. Hujan banget nih jalan pulangnya. Kadang dia kayak awal pulang sih pemandangan bagus kayaknya, ada bos. Jalanannya coy parah nggak expect jalanannya bakal sehancur itu. Kanan waduh maaf ya, maaf potong. Kayak gini kan enak nih, halus gitu kan. Yang tadi nggak ada lu kalau bisa nih. Hancur udah gitu. Nah banyak banget tanah merah, jeplak sama trigger gitu. Kita mau kepleset doang. Jadi itu di tikungan. Ya kan jalannya berkelok-kelok lah. Tapi banyak banget kayak nutupin satu jalur gitu wah. Parah Pak. Jalan yang hancurnya itu juga bikin tangan pegel. Gila ya. Mana kita? Madinah ke Parut. Banget penuh. Lapet. Orang pada dari kanan lagi tuh macet. Masuk gang situ. Gelo. Mobil masuk gang situ tuh. Ini bikin macet nih, iring-iringan kayak gini nih. Truk pula ya kan. Ya Allah. Macet, lihat ke depan truk semua isinya. Kemarin lewat sini juga, cuma kendaraan pribadi doang. Ini truk semua ada gitu. Truknya ke kiri coba, nutup jalan motor kan jatuhnya. Ini kan harusnya satu ruas. Ada kanan kiri, bingung semuanya udah. Ini satu ruas nih, kenapa jadi 2 ruas gitu, 1 lajur gitu. Kali 1 lajur maksudnya. Ini kenapa jadi 2 lajur pada tuh. Enggak Pak, duluan. Oh, rokok tuh ya. 18.20 coy. Masih kejebak macet, baru ngelewatin Harvest City. Aduh, kacau. Kacau Pak, kacau. Ini lebih ke penasaran di depan ada apa sih. Asli. Depan ini macet karena apa? Motor ya sampai berhenti tuh. Maksudnya sampai mandek, deket mandek gitu loh. Bukan yang masih bisa jalan dikit-dikit, enggak. Sampai ya sempat berhenti gitu. Di bawah 10 km per jam, mantap. Penasaran gue depan ada apaan. Ada lagi ini kah, adain barongsai kah di depan makanya macet. Atau ada acara topeng monyet pada nonton orang-orang. Ada jam terakhir ini nih macet. Banyak taksi,
dua ruas lagi kan dipakai semua. Enggak sih, lajur maksudnya. Bukan dua lagi pakai semua, dibuat dua lajur. Yang aslinya satu. Orang itu yang paling kanan aja sampai ngelewatin marka jalan itu sedikit. Aduh ya Allah, haus lagi. Nah, macet gini nih, udah minum dulu guys, minum istirahat. Enggak sih ya, itu salah. Seafood enak ya, makan seafood kita. Aduh. BPJS, ada apa lagi di depannya? Ini emang review macet doang. Bau bakaran seafood enak banget pak. Bau bakaran seafood enak banget. Buluk gua pulang-pulangnya belum pakai masker juga. Mending liatin di jalan ada apaan. Kelas toko bursa genteng, cuci mobil. Mau cuci mobil tuh 3 kali, cuci motor gratis 1 kali. Oh mobil yang ini deh, yang itu motor sebelahan. Cuci 3 kali gratis 1 kali tuh. Ini sehari langsung aja cuci 3 kali kan, besoknya gratis. Goreng, aduh makanan makan gua. Depan ada masjid tuh, saya belum azan. Sholat tuh nggak nyelesain macet pak, tapi sholat menyelesaikan ketenangan hati. Mobil pada masuk semua tuh. Masjid Al Mukarromah Cilengsi Bogor. Aduh, ada jalan jelas kok, mobil juga parah. Saya kasihan yang mobil sih. Angkot kayak gini gue kasihan sama angkot tuh, dia kan ada restoran ya. Cuma kadang ngeselinnya dia suka nyodok aja. Alfamart. Ini kali ya pertigaan apa ya? Medland. Universitas Wijaya. Apa kepanjangan? Nah itu ada iklan sih, bukan ini, bukan nulisnya. Oh iya. Ini kita belok kanan nih depan nih. Ke Medland. Tapi bisa nggak kita ke kanannya? Dan kayaknya penyebab macetnya itu dah. Soalnya nggak ada lampu merahnya sih, harusnya dibuat lampu merah aja udah bisa lah. Tapi biar teratur gitu arus kendaraannya juga.
keluar dari kemacetan ini. Truk saya lewat perumahan tuh, lewat Mesden. Yang lurus juga masih macet kayaknya tuh, pada kehambat. Coba lihat, coba lihat macet nggak kalau lurus. Iya Pak, lurus juga masih macet tuh. Oh emang harus muter. Nah bukan truk yang lewat jalan, tapi emang harus muter lah gitu. Mungkin itu buat pecah kemacetannya. Karena kalau itu tumbukan juga yang dari atas tadi tuh, kalau tumbukan ke sini udah macet, ngestak dia jadi apa, jadi stuck huruf T gitu kan. Makanya muter balik banyak nih truk-truk gitu-gitu. Sampai juga Mesden. Oke, lancar nih, lancar harusnya. Alhamdulillah lancar. Ada satu tantangan lagi di jalan raya Narogong nanti di depan sana. Alhamdulillah lah. 18.30 udah maghrib sih emang harusnya. Kita nyampe di jalan Cilengsi Setu. Cuman ini ada cumannya nih Pak. Oke, kita tinggal belok kanan loh nanti di depan, buat ke arah Narogong. Cuma sini udah macet juga. Cilengsi Setu ada. Kita tinggal belok kanan loh depan itu, buat ke Narogong. Kalau jika masuk perumahan bakal lega gitu, ternyata enggak, boy. Tetap ujian lagi. Macetnya kayak gini parah. Kemarin lewat ini nggak separah ini macetnya. Kanan doang nih susah. Juga Narogongnya macet lagi. Mantap. Mantap sih kalau Narogongnya juga macet mah. Jadi 2 lagi. Narogongnya juga macet, sambil mawon dong Pak. Kalau Narogongnya macet. Enggak. Coba kita lihat. Ah, cukup lega sih Narogong, Narogongnya. Yang macet yang mau ke Setu tuh. Parah, yang mau ke Setu macet sekarang. Allah. Macet susah Pak, kalau kesananya macet mah. Mau ke Setu juga macet, otomatis tahan di sini. Harusnya yang dikasih jalan yang sini dulu. Kita diarahin tuh. Baik sih cuy, bagus nih arahinnya, cuma emang tadi harusnya nunggu yang sana bener-bener masuk dulu aja biar agak longgar. Mungkin di sananya udah padat kali ya, yang dari Cilengsinya. Ya Allah, Narogong. Halo Bang, langsung disambut mantap. Ini udah enak, tinggal lurus doang udah. Jalannya banyak lubang aja ini. Narogong, Bantar Gebang ya kan. Ini jalannya Narogong, terus sana Bantar Gebang nanti. Gila.
tidak ramah pengendara juga jalannya. Udah agak tenang lah, deket lah sampai stasiun Bekasi setidaknya ya kan. Ini gitu-gitu udah enak banget. Mending nyari masjid istirahat bentar dah buat punggung pak. Padat juga sambil awan. Kebang, nggak tahu masuknya di mana saja, pokoknya kita udah di Bantar Gebang. Ya lumayan lah, dikit lagi. Di Bantar Gebang nih terkenal dia sama sama gunungnya ya, salah satunya tempat di Bekasi yang punya gunung itu Bantar Gebang. Tapi dia gunung sampah. Dan katanya salah satu gunung sampah, termasuk salah satu gunung sampah tertinggi di Asia Tenggara. Tapi tenang, di sini juga ada pengolahannya. Nah, PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Jadi sampah itu tidak serta-merta digunakan saja, tapi juga diolah menjadi listrik. Tapi nggak tahu kayak apakah seimbang dia untuk perbandingannya. Maksudnya dalam artian kayak sampah yang masuk ke BPA Bantar Gebang, apakah sama yang digunakan untuk pembuatan atau produksi listrik. Ya itu hanya sekilas info aja lah tentang Bantar Gebang ini. Dan kadang kalau kita lautin ya beberapa kali tuh bau menyengat ada. Walaupun kita di jalannya nih nggak ada truk sampah gitu ya, bau menyengat tuh ada tetap. Dan kalau pagi di sini cukup banyak sampah yang entah mau ngangkut ya kan, atau baru pulang dari ngangkutnya. Dan namanya tuh nggak cuma dari Bekasi, tapi DKI Jakarta itu juga sampahnya ke sini. Jadi waktu tahun kapan itu ya, 2010-an lah, Bekasi ngambek lah intinya sama DKI gitu. Jadi dan kejadiannya itu benar-benar parah banget. DKI itu jadi berguncang bisa dibilang, karena mereka nggak ada tempat pembuangan sampah. Benar-benar sampah, jadi cuma di jalan aja banyak sampah di jalan, tapi nggak ada yang mau ngangkut. Itu gara-gara Bekasi ngambek sama Jakarta waktu itu. Tapi ya udah bayan lah. Dan apalagi kayak pembangkit listrik tenaga sampahnya itu juga sebetulnya tahu tuh ya, nggak tahu kalau ada update lagi tolong dikoreksi. Pembangkit listrik tenaga sampahnya itu dia bisa dibilang kayak dari Jakarta lah. Jakarta yang menginisiasi, dan ya itu mungkin salah satu bentuk kerjasama dengan Bekasi gitu. Kayak ya udah Jakarta bilang lah gitu kan ke Bekasi, ya udah bro, nih gue ada ide nih buat ngurangin sampah lo, jadi gue ngasih sampah nih ke lo, gue bikinin untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, lo nyediain tempatnya aja, dan sampah lo yang di Bantar Gebang tuh nggak numpuk banget lah, bisa diolah gitu.
kalau mau lu pakai silahkan, gampangnya kayak gitu lah. Dan jangan kaget kalau lewat jalanan ini banyak banget truk sampah DKI, karena memang dari DKI sampahnya ke sini. Ya, itu hanya sekilas info aja lah ya tentang Banten juga. Bang Jo. Abang tuh mau apa ya, mau kasihan sama angkot, tapi kayak gini kelakuannya tuh, nutup jalan, bikin jalan jadi tiga lajur, coba kebangetan emang. Kan kita ngerasa kasihan gitu sama angkot tuh, tapi kelakuan angkotnya yang kebangetan. Aduh. Kita ini macet dari mana tuh, lampu nyala loh, Bang Jenya udah hijau itu. Macet di mana-mana, Bos. Halo semua, jam 19.36 kita udah sampai di jalan kaki nih dari Bekasi. Jadi sebetulnya kalau mau ke stasiun kalian bisa belok kiri ke sini nih ke arah proyek. Nah, aku tidak ke arah stasiun karena tujuanku bukan ke sana. Jadi kita lurus saja, lurus ke arah Jalan Juanda. Ya bisa dianggap jalan kali ini panjang banget, 5 jam. Enggak, 4 jam lebih sih. Ya hampir 5 jam lah bisa dibilang ya kan. Hampir 5 jam totalnya untuk nyampe Jalan Kartini ini dari Kota Baru Parahyangan. Ya kondisi macet, jalanan rusak, terus apa lagi ya truk di mana-mana ya kan. Ya bisa dibilang ini lama sih, bener-bener makan waktu. Dan sebetulnya jalannya bagus, view-nya ya enak gitu, cuma emang minusnya jalannya banyak banget yang rusak banget, parah, apalagi di sekitaran Bogor sana. Ketika aku nggak tahu apakah itu udah masuk Bogor atau belum, tapi ya pokoknya di sekitaran Bogor itu udah parah jalannya. Jadi nggak tahu apakah jalan yang rusaknya ada di Cianjur, tapi yang di Bogor ya pasti itu rusak banget. Di daerah Jonggol tuh parah banget. Ada itu luar biasa, banyak itu semacam itu juga bikin kesel ya kan. Tapi ya begitulah perjalanan, kita nggak bisa nebak apa yang kita temui di jalan. Nah, itulah seninya berkendara ya kan. Lagi kalau teman-teman suka jalan-jalan naik motor ya kalian bisa set kagak sabaran amat masih orang itu berak tuh orang. Jadi ya itulah seninya berkendara. Ya suka jalan-jalan, suka jalan kamu orang suka mobilan itu gimana biasanya kalau begitu ya, suka jalan-jalan. Jadi ya kan ini kan hal-hal yang kadang buat kita jengkel ya kan di jalan, tapi ya udah sih kita pendam aja sendiri, lumayan lah lagi jalan aja udah. Tapi kalau bisa sih jangan di orangnya langsung ya, makanya sama-sama emosi nah lagu ya kali kayak kalau di jalan gitu emosi yang jor gitu, nah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi itu jangan ditiru ya, jangan tiap perjalanan. Tapi kalau kayak kesel ngomel-ngomel sendiri silahkan aja. Kadang itu membuat kita nggak ngerasa kalau punya teman atau punya teman, kadang kita pasti kesel ya. Cuma memang kadang kalau udah kayak gitu harus istirahat sih. At least minum duduk untuk menenangkan diri daripada tiba-tiba di jalan, karena kesel jadinya kita nggak fokus sama jalan ya kan, nanti dari kenapa-kenapa. Ya, lebih baik ya istirahat, tenangin diri, kalau belum sholat ya sholat dulu gitu. So ya udah itu aja perjalananku kali ini. Ini kalau kita terus itu akan ke